Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang cara mengatasi sawit kerdil. Di depan kita ini sudah ada tanaman kelapa sawit yang ditanam ya, dimana sawit ini nampak tidak ada perkembangan. Kalau orang-orang biasanya, kalau sawit tidak mengalami perkembangan, biasanya mereka sering menyebutnya dengan sawit yang kerdil. Wah, ini adalah sawit yang kerdil karena tidak mengalami perkembangan. Dilihat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ukurannya tetap sama. Wah, ini sawit kerdil, harus diganti. Wah, saran saya jangan dulu diganti ya teman-teman, karena pada dasarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih penyebabnya dari sawit yang kerdil tersebut. Penyebabnya itu tidak lain yaitu karena perawatan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sering menemukan yang sawit yang tidak mengalami perkembangan, yang berarti sawitnya lambat ya dalam mengalami pertumbuhan, itu artinya sawit tersebut kurang perawatan, kurang pemupukan. Jadi bukan berarti sawit yang pertumbuhannya lambat itu sawit yang kerdil, bukan ya, melainkan kurang perhatian dari pemiliknya. Mereka butuh kasih sayang ya teman-teman. Adapun sawit yang tidak terawat kerdil itu biasanya kuning ya, kuning, daunnya tidak hijau, contohnya seperti ini ya. Nah, di depan kita ini sudah ada sawit yang benar-benar memprihatinkan ya, daunnya kuning, bahkan pelepahnya pun kuning. Nah, sawit-sawit yang tidak mengalami perkembangan seperti ini kadang sering disebut dengan sawit yang kerdil, namun pada dasarnya belum tentu. Sawit yang tidak terawat, ketika kita rawat bisa saja dia menjadi sawit yang tidak kerdil lagi, dia bisa jadi sawit yang subur. Adapun yang di depan ini adalah sawit yang terawat ya, sawit yang terawat jadi memang benar-benar subur deh. Jadi kesimpulannya, sawit yang tidak mengalami perkembangan yang berarti itu bukan berarti sawit tersebut kerdil ya teman-teman. Jadi usahakan terlebih dahulu untuk dilakukan perawatan, lakukan pembersihan lahan, lakukan pemupukan secara rutin, biasanya akan subur. Ini adalah contoh nyata ya. Nah, contoh nyata sawitnya subur walaupun dari segi lahan tidak begitu bagus ya. Ini lahan berpasir, akan tetapi dapat dimaksimalkan sehingga tetap subur walaupun lahannya berpasir. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan seperti ini, itu sawitnya ditanam di lahan berpasir, jadi wajar saja tidak mengalami pertumbuhan yang berarti sawitnya kerdil. Jawabannya, ketika kita menanam bibit sawit, baik itu tanahnya bagus ya, contohnya tanah hitam ya, pada dasarnya itu sama saja. Jika tidak dirawat, besar kemungkinan pertumbuhannya akan biasa-biasa saja. Jadi walaupun teman-teman menanam sawit di tanah yang bagus, tetap aja pertumbuhannya akan lambat, dia tidak cepat. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan pemupukan yang rutin agar sawit yang kerdil tersebut dapat tumbuh subur. Jadi pupuk atau pemupukan itu adalah cara yang paling ampuh untuk mengatasi sawit yang kerdil. Jadi bukan berarti sawit tersebut tidak tumbuh karena afkir, karena tanahnya yang tidak bagus, bukan, melainkan karena kurang perawatan. Mengingat sawit ini bukan jenis tanaman hutan yang bisa ditanam kemudian ditinggalkan, bukan. Mereka butuh perawatan, mereka butuh nutrisi untuk membesarkan pohon dan menghasilkan buah. Nah, ini sawit yang terawat ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.